Komersial break dulu guys. Kali ini Mr. K punya rekomendasi game ARPG dengan grafis yang sangat memukau. Playable karakternya 11-12 dengan karakter anime. Banyak yang cool, kawaii dan hot. Sesuai pilihanmu pokoknya ada di sini. Sistem battle ataupun levelingnya sangatlah mudah. Nuansa detail fantasi yang ada di game ini gak mengecewakan karena berwarna-warni, bikin nagih untuk mainin ini game ARPG. Banyak hal bisa didapatkan di sini, mulai dari aksesoris yang indah, dapetin senjata langka yang oke punya tentunya, dan juga dapat teman juga sangat bisa di sini. Selain itu world buildingnya sangat luas, rasanya sulit jelasin kalau kamu gak nyoba gamenya sendiri dah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung mampir ke Play Store, ketik nama gamenya Fat Fantasy ARPG. Jika ribet males ke Play Store, link gamenya udah mimin taruh di deskripsi sih. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jadi ceritanya begini ya, harusnya nih konten keluar kemarin. Gara-gara game ini nih, Mimin kelupaan buat record. Oke, cukup sudah alasannya. Sekarang yuk langsung mawon menuju ke konten. Let's go! Di chapter sebelumnya, kita ketahui sendiri kalau pertarungan hot dan seksi sedang terjadi antara Tatsumaki melawan Psychos. Sayangnya, pertarungan ini harus tertunda karena di chapter 129 ini, pertarungan yang lebih seru sedang menanti, yaitu Battle Hero dengan tubuh terkeras melawan Garo, manusia paling menakutkan. Awal chapter saja memperlihatkan pada kita kalau penampilan Garo sepertinya sangatlah powerful. Kedua matanya saja udah layaknya Ghoul dari anime Tokyo Ghoul. Wait. Kok awal-awal udah bridging ke anime lain sih? Ada, fokus. Kini, Garo yang powernya sudah meningkat gara-gara limiternya mulai hancur, mulai melakukan serangan-serangan dahsyat. Pukulan-pukulan bertubi-tubi dengan kecepatan yang sangat tinggi diarahkan ke Super Alloy Darkseid guys. Tubuh keras dari sang pahlawan hitam manis ini akhirnya merasakan sakit juga, sekaligus Darkseid juga tahu betul kalau Garo telah berbeda dengan yang sebelumnya. Kini, baik kekuatan, skill, dan kecepatan yang Garo punya meningkat berkali-kali lipat. Jadi ini artinya Darkseid tak boleh membiarkan Garo kekuatannya berkembang terus-menerus. Si item manis yang dalam keadaan diserang Garo tak mau tinggal diam saja. Dia melancarkan pukulannya ke arah Garo. Tapi sayangnya pukulannya dengan mudah dihindari Garo. Garo pun punya kesempatan mendekati Darkseid guys. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Garo mengambil ancang-ancang. Dia melakukan serangan teknik dari mantan gurunya yang kelihatannya teknik ini pula kombinasi dari adik mantan gurunya juga. Sudahlah. Yang penting nih ya, teknik serangan Garo kali ini sukses membuat Darkseid tumbang dan kesakitan. Sadar akan tubuhnya yang digadang-gadang sebagai tubuh hero paling keras, kini harus tergeletak tak berdaya di hadapan Garo. Dia juga sadar kalau Garo telah memanfaatkan dirinya sebagai batu loncatan saja agar Garo jadi lebih kuat. Lalu Darkseid mencoba untuk bangun kembali, tapi sesaat Darkseid mau bangkit ya, Garo di sini bertanya-tanya tentang keyakinan Darkseid tadi yang katanya akan menghentikan permainan monsternya. Darkseid sebagai hero ya harusnya bisa mengalahkannya bukan? Tapi kenyataannya berkata lain. Sebenarnya siapa sih yang bermain-main? Hero yang bersikap sok pahlawan atau Garo yang bersikap sok monster? Mendengar hal ini, tiba-tiba saja Darkseid teringat akan masa lalunya saat masih kecil hingga jadi hero S-Class seperti sekarang ini ya, yang diceritakan oleh box narator. Mimin ambil alih cerita box naratornya ya. Dulunya, Darkseid saat masih kecil, dia sangat payah dalam berolahraga karena tubuh cungkringnya. Mau itu dalam olahraga ataupun dalam bermain, dia selalu kalah dalam apapun yang dia lakukan. Si Darkseid kecil tak pernah punya kepercayaan diri untuk meningkatkan kemampuannya. Makanya dia dari kecil hanyalah seorang pecundang. Tapi semua itu berubah ketika Be Yourself Never Surrender menyerang. Wait, kok ada kata-kata motif gak jelas ini? Aduh. Sorry ya, maksud Mimin ketika Darkseid usia 15 tahun, tekadnya mulai berubah. Dia memohon pada orang tuanya untuk membelikannya barbel 3 kilo sebagai hadiah untuknya. Nah, ketika Darkseid mendapatkan barbel 3 kilo tersebut, dia mulai berlatih setiap hari menggunakan barbel 3 kilo itu. Perlahan tapi pasti, barbel 3 kilo tersebut meningkat jadi 5 kilo. 5 kilo bosen, ganti 10 kilo. Hingga beberapa tahun berlalu, Darkseid muda bisa mengangkat barbel 50 kilo hanya dengan satu tangannya. Berhentikah sampai di situ? Tentu saja tidak. Hari demi hari berlanjut. Kemampuan Darkseid juga meningkat bisa mengangkat barbel 200 kilo.
ngangkat 200 kilo bosen jadi 500 kilo, 500 kilo bosen jadi 1 ton, 1 ton bosen jadi 2 ton, hingga beberapa tahun berlalu lagi, yang membuat Darkseid kekuatan fisiknya tak bisa diukur dengan angka saja. Segala pencapaian, kemenangan, dan kekuatan fisiknya tersebut telah membuatnya mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahkan saking pedenya ya, dia yakin kalau otot-otot yang dimilikinya tak tertandingi oleh apapun. Merasa bosan akan kemenangan dan haus akan kekuatan yang ingin berkembang, maka Darkseid pun terfokus ke asosiasi pahlawan. Dia pun bergabung di sana, aktif sebagai hero dan latihan tanpa henti, hingga menjadikannya hero kelas S dengan julukan Super Alloy Darkseid. Dan sudah menjadi hero kelas S pun, dia masih belum puas karena ia ingin mencari lawan yang bisa memaksanya mengeluarkan potensi 100% milik pahlawan item manis ini. Dan kini kembali ke timeline masa kini, di mana Garo sedang berduel dengan Darkseid. Garo kembali melakukan serangan-serangan mematikan kepada Darkseid. Pukulan demi pukulan sang pemburu hero ini sukses mengenai Darkseid berkali-kali. Sadar Darkseid sudah di ujung tanduk ya, dia memutuskan untuk masuk ke mode bertahan saja dari pukulan Garo. Mengingat musuh yang dia hadapi kali ini ya sangatlah berbahaya. Garo sangatlah kuat, cepat, dan beringas, membuat harapan Darkseid yang ingin mencari lawan yang bisa memaksanya mengeluarkan potensi 100%-nya ternyata hanyalah bualan atau omong kosong belaka. Karena selama ini apa yang Darkseid harapkan bukanlah mencari pertarungan di mana gak ada harapan baginya untuk bisa menang. Lebih tepatnya, Super Alloy Darkseid selama ini terbuai akan kepercayaan dirinya yang tinggi kalau dia tak pernah kalah. Begitu dihadapkan dengan pertarungan melawan Garo, nyali dari pahlawan kelas S yang katanya punya tubuh terkeras di antara pahlawan lain yang awalnya nyalinya seperti singa, kini malah seperti anak kucing. Kepedean yang dibangun Darkseid selama bertahun-tahun telah melupakan arti ketakutan yang sesungguhnya. Berkat ketemu Garo lah, ketakutan tersebut muncul kembali di benak Darkseid, membentuk mimpi buruk bagi Darkseid yang kini otot-otot yang dibanggakannya sama sekali gak bisa menyelamatkan dirinya dari cengkraman Garo. Insting Darkseid sebagai manusia pun muncul. Dia sadar mustahil bisa menang melawan Garo, tapi keinginan kuatnya untuk bertahan hidup adalah satu-satunya alasan untuk melawan. Dengan teriakan lelakinya yang dicampur dengan ekspresi ketakutan, Darkseid pun mencoba melancarkan pukulan ke arah Garo. Entah bakal kena atau enggak, Darkseid gak peduli akan hal itu. Yang dia pedulikan kali ini hanyalah insting untuk bertahan hidup. Sayang ya, pukulannya dihindari dengan sangat easy peasy oleh Garo. Si pemburu hero ini selain menghindari pukulan Darkseid, dia juga melancarkan tendangan ke leher Darkseid, membuat si item manis ini lagi-lagi tumbang ke tanah. Tentunya Garo tak berhenti di sini saja. Kedua tangannya bergerak untuk melakukan serangan fatal ke kuping Darkseid. Cuma sesaat mau menghancurkan kuping Darkseid, Garo malah teringat akan masa lalu ketika dia masih kecil saat terbuli dan masa lalu Tareo saat dibully temannya. Jadinya saat mau menghancurkan telinga hero kelas S Super Alloy Darkseid, dia tak jadi melakukan hal itu. Baginya dia gak ada bedanya dengan pembuli. Garo tak akan pernah mau menjadi seperti itu. Dia murni ingin jadi jahat dalam arti yang mungkin Garo pahami sendiri. Mungkin maksudnya jadi jahat seperti yang ada di film La Casa de Papel ya? Maybe. I don't know. Yang pasti, prinsip jahat bagi Garo konsepnya sama dengan film yang pernah Mimin tonton di bioskop berjudul Joker. Sebuah film yang mengajak penonton mengambil sudut pandang berbeda seorang penjahat, kriminal, ataupun pembunuh. Itu dalam kehidupannya sehari-hari itu seperti apa. Yang dijamin dah bikin penonton bisa mind blowing karena takjub dan bikin pusing bingung karena gak tahu maksud film Joker. Jika kamu salah satu dari yang takjub, maka selamat. Kalian pasti mengerti kalau orang jahat sebenarnya tak ingin terlahir jadi jahat. Malah spoiler film ya. Oke, lanjut ke cerita battle Garo dan Darkseid ya. Si item manis yang melihat Garo gak jadi menghancurkan kedua kupingnya, kaget dan ketakutan sendiri melihat apa yang dilakukan Garo. Nih hero S-Class sepertinya udah pasrah akan nasibnya. Jadi kini tinggal Garo saja mau menghabisi nih hero seperti apa. Cuma nih ya, saat Garo sedang berpikir tentang jadi jahat seperti apa, terdengar suara patah tulang dari tubuhnya sendiri. Membuatnya kesakitan luar biasa karena ternyata mendapat kekuatan yang besar, resikonya juga sangatlah besar. This is limiter bro. Apapun yang menyangkut limiter, imbalannya bukanlah main-main. Saitama saja udah hancur limiternya, resikonya hampir dipastikan empatinya hilang kalau saja gak ketemu Genos. Sedangkan Garo baru merasakan sakit yang secara fisik saja. Jadi ini barulah awal saja Hero Hunter. Next, pindah ke sisi Darkseid yang melihat Garo tertunduk menahan kesakitan. Dia bingung apa yang sedang Garo lakukan. Tiba-tiba saat Darkseid bingung akan sikap Garo, muncullah barrier Tatsumaki yang melindungi Darkseid.
Barrier ini muncul karena dari atas, reruntuhan-reruntuhan yang cukup besar mulai berjatuhan ke arah Garou dan Darkseid. Si hero item manis terselamatkan dan ditarik kekuatan barrier menuju ke atas. Cuma nasib Garou nih ya, yang tak tahu bagaimana, apakah selamat atau tidak. Ya entahlah, menariknya ya, saat Darkseid ditarik barrier ke tempat yang lebih aman, dia berteriak keras kepada Garou untuk segera kabur dari tempatnya berada sekarang karena sangat tak aman di sini. Reruntuhan akan segera jatuh dan bisa saja menghancurkan Garou. Cuman nih ya, saat Darkseid mengucapkan hal ini, dia langsung teringat akan prinsip jadi hero baginya itu seperti apa. Dia langsung pucat tak berdaya dan bingung harus bagaimana, mengingat tak ada hak sama sekali baginya untuk berbicara kepada Garou seperti itu. Darkseid pun terdiam membisu, menjadi kembali tak bisa percaya diri lagi seperti sedia kala. Dan sayangnya, chapter kali ini harus berakhir sampai di sini. Berharap si botak kedepannya segera nongol ya. So, see you again next time. Adios ye caramelos, stay safe everyone, please stay at home. Salam Animania.